Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedianti dengan D1 dan mau satu dari kelas R002 kehutanan 2021. Di sini saya akan membuat review jurnal. Namanya tugas video ini tugas PJBL atau kuliah konservasi sumber daya. Namanya diampu oleh Ibu Santi Asbud MSI. Jurnal ini berjudul dengan kajian kawasan terdegradasi dan pola sistem di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Malang, yang ditulis oleh Sahrudin Amir, Jonan, dan Sudirman dari Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 5, Makassar. Jurnal ini memiliki beberapa struktur, yaitu yang pertama, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan, yang keempat pula. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengetahuan. Kawasan Swarga Marga Satwa Kumara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi 142 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kumara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang berubah menjadi Taman Kumara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Kumara seluas kurang lebih 3.390. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa atau Sarcos timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang diantaranya yaitu ada yang pertama yaitu kerah hitam atau Macaca maura, yang kedua ada rangkong Rhipiceros chasidix, yang ketiga ada babi hutan Sus vittatus, yang keempat musang Felis bengalensis, yang kelima kuskus Phalangerur sinus. Suaka Marga Satwa Kumara selama kurang lebih 17 tahun mengalami ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa, yang mana sebelumnya itu ada beberapa jenis satwa yang dilindungi. Yaitu ini contohnya dalam berbentuk gambarnya, yaitu yang pertama ada rusa, yang kedua ada kerah hitam, yang ketiga ada rangkong, yang keempat ada babi hutan, yang kelima musang, yang keenam ada kuskus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas, yang berupa ada yang pertama yaitu jati atau Tecna grandis, ketiga ada biti Vitex jovasa, ketiga ada kemiri Aleurites molchan, yang keempat yaitu ketapang Terminalia catata. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak dan rerumputan akan menyusuri. Ini adalah gambar-gambar dari beberapa tingkat vegetasi atas, yaitu yang pertama ada jati atau Tecna grandis, yang kedua ada biti, ketiga ada kemiri, dan yang keempat ada ketapang. Bahasan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian, lokasi dan waktu. Penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2017, kurang lebih dalam waktu 2 bulan.
Kedua itu pendekatan penelitian. Yang pertama dan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra. Yang kedua ada hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan. Yang ketiga ada hasil perbandingan yang dilakukan melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Ketiga selanjutnya yaitu analisis data. Merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Yang pertama yaitu pengukuran luas dan lokasi terdegradasi. Yang kedua yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah anakan per hektar sama dengan sigma anakan per sigma luas plot. Yang kedua ada jumlah tegakan. Yang ketiga, rumusnya yang ada di sini. Ada kurang lebih 10 cm per hektar sama dengan sigma tegakan. Dan seterusnya. Selanjutnya itu membahas tentang analisis selanjutnya. Yang pertama yaitu dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Kedua yaitu hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Selanjutnya, pembahasan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar seluas 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau visual dari foto udara atau citra tahun 2016. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Penilaian objek merupakan bagian vital dalam interpretasi. Ini yang mana contoh pengambilan identifikasi foto udara atau citra. Yang kedua yaitu pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi ke lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten. Mana ini tabel luas lokasi yang terdegradasi. Yang ketiga yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Yang pertama, peta 1 seluas 34,12 hektar. Luas peta 1 adalah 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang kedua, petak 2, luasnya yaitu sekitar 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang ketiga yaitu petak ketiga yaitu dengan luas 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang keempat, petak 4 dengan luas 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukuran dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot, dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis selanjutnya. Analisis selanjutnya dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem
yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di areal restorasi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten 289,84 hektar. Yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Ketiga yaitu merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P.12 KSDAE Set 2015, maka untuk petak 1, 2, dan 3 dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dan pola pemulihan ekosistem kekayaan tegakan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, yang kedua terasa atau Pinicium sp, ketiga raho atau dragon melon daun, yang keempat marapau atau Mamifera sp, dan kelima dakirasa atau Garcinia monostatus. Sekian pembahasan saya atau mereview jurnal tentang kawasan Komara di Kabupaten Komara. Semoga jurnal ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.